Cek, bagaimana para audiens? Cek sound, bisa di-on mic-kan biar bisa saya tahu bahwa kita berada di room yang sama. Tes, karena mungkin dalam waktu dekat ini kita akan memulai kegiatan kita pada saat ini sambil menunggu pemateri pertama masuk. Kayaknya kita harus mulai dulu karena berhubung waktunya juga sudah menunjukkan jam 4 lewat, harusnya kita mulai itu jam 4. Tapi satu dan lain hal, agak molor sedikit, mohon maaf ya, dari kami pihak penyelenggara. Oke, langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah bergabung di room kita kali ini. Ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore ini. Dan yang kedua juga ucapan terima kasih kepada narasumber kita. Sebenarnya ada dua narasumber kita, tapi narasumber pertama masih dalam, kami mencoba hubungi, katanya dia akan masuk ketika kita sementara berlanjut, dan ada beberapa kegiatan yang sementara dia selesaikan, dan narasumber kedua kita sudah ada di room ini, dia Kak Wahid. Oke, sudah, terima kasih juga sudah hadir. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya Nandito, mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari, selaku PLT BM STIMIK Catur Sakti Kendari, dipercayakan oleh beberapa pemimpin-pemimpin di akademik untuk mengambil alih kepemimpinan untuk masa transisi BM selaku PLT BM STIMIK Catur Sakti Kendari. Oke, langsung saja saya perkenalkan kita narasumber kita yang sudah ada itu Kak Wahid. Dia juga, atau nama lengkapnya biasanya Abdul Wahid Akyar. Dia juga selaku Sekretaris Pusat untuk Forum BM seluruh Indonesia, dan dia juga banyak menduduki organisasi-organisasi di luar sana, dan dia juga selaku mantan atau dimisioner Ketua BM STIMIK Catur Sakti Kendari. Oke, yang akan membawakan materi juga, sebenarnya topik kita hari ini yaitu mengenai webinar teknologi dengan judul tips perlindungan data di dunia maya. Nah, selama ini kita menggunakan data, atau kalau berbicara tentang data pastinya besar ya, apalagi data untuk Indonesia saja sudah cukup besar. Nah, sekarang kita bermain di data pribadi. Nah, selama ini kita menggunakan media sosial atau kita berhubungan tentang internet. Apakah kemungkinan besar data pribadi kita ini aman atau tidak? Nah, dan bagaimana, dan sebagai apa ya? Bagaimana, sebesar apakah pentingnya data pribadi kita ini harus dilindungi begitu. Nah, langsung saja mungkin akan dibahas oleh narasumber kita. Dan saya berikan waktu kepada narasumber pertama kita, Abdul Wahid Akyar, selaku Sekretaris Pusat Forum BM STIMIK se-Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya di sini wabarakatuh. saya mohon maaf kepada Ibu Ketum. Ternyata Ibu Ketum ada kegiatan, namun sebentar dia akan masuk. Dia kebetulan ada kegiatan pembuka acara rapat kerja wilayah. Di sini saya mungkin akan membawakan materi. Sudah saya rangkum juga materinya. Namun secara lebih mendetail nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketum. Saya akan share screen ya.
Bagaimana? Apa kelihatan share screen-nya? Oke, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi kenapa di sini kita mengambil tema mengenai tips perlindungan data pribadi di dunia maya? Karena sekarang ini sudah marak terjadi kebocoran data, peretasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk rancangan undang-undang PDP perlindungan data pribadi itu juga masih dalam proses perancangan, kemudian dalam proses pengesahan di DPR. Olehnya itu di sini kita sebagai mahasiswa dalam hal ini sebagai agent of change, bagaimana kita bisa memberikan solusi dulu, entah itu kepada kita sebagai mahasiswa sendiri ataupun kepada masyarakat. Yaitu di sini temanya bagaimana sih tipsnya kita bisa melindungi data pribadi saat berselancar di dunia maya. Serangan cyber itu meningkat 5 kali lipat. Serangan cyber ke Indonesia itu saja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kemudian untuk Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional atau BSSN mencatat adanya tren ini, yaitu kasus percobaan pencurian data sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020 terdapat 190 juta yang tercuri. Kemudian serangan cyber ada juga sekitar 36.771 akun data yang tercuri di sejumlah sektor, termasuk juga sektor keuangan. Serangan itu juga dicatat mengalami peningkatan 5 kali lipat dari tahun 2019. Kemudian untuk tahun 2021 sendiri juga semakin meningkat menurut Kaspersky. Jadi Kaspersky adalah perusahaan biasa lihat kan antivirus itu. Nah, ini termasuk Kaspersky. Perusahaan keamanan cyber mengungkapkan 40% konsumen dari Asia Pasifik menghadapi insiden kebocoran data pribadi yang diakses orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Kemudian berdasar dari Perpres 28/2021 pasal 2 dan 3 BSSN adalah badan yang bertugas membantu presiden pemerintah terkait keamanan cyber yang mana tugasnya untuk membuat standar dan supervisi. Di sini saya punya analitik deretan kebocoran data di Indonesia, yang mana kebocoran data ini dalam kurun waktu Mei 2020 sampai Mei 2021. Di sini pernah juga terjadi kebocoran data di Tokopedia, pernah viral-viralnya waktu itu, yaitu sekitar 91 juta data. Kemudian di bineka.com itu sekitar 1.200.000, kemudian di KPU sendiri tahun 2020 itu 2.300.000, kemudian di Bukalapak 13 juta, kemudian di Cermati ada 2.900.000, kemudian yang paling tinggi ini di BPJS. Ini di BPJS ya, 279 juta. Kemudian BRI Life yaitu 1 juta, yaitu 2 juta. BRI Life tahun Juli 2021 yaitu 2 juta. Kemudian di sini kita harus paham juga mengenai pentingnya literasi keamanan informasi, yaitu bagaimana kita itu bisa selalu mengganti password secara berkala. Kalau kita rasa password kita ini bisa diketahui oleh orang lain, ya kita ganti. Kemudian tidak menggunakan password yang mudah ditebak, seperti kita menggunakan password mungkin tanggal lahir kita atau alamat kita, itu jangan sampai. Kemudian jangan membuka email atau link yang mencurigakan atau yang tidak dikenal. Nah, ini biasa kita sebut dengan link phishing. Ini jangan sampai kita link klik-klik begitu saja. Kita biasa lihat itu kan ada tampilan gambar-gambar form gitu, gambar-gambar yang kurang etis kita lihat, kemudian kita coba klik, ternyata di situ diminta untuk memasukkan data, bahkan kalau kita klik saja itu dia langsung mengambil data. Nah, itu kita harus buat proteksi, jangan sampai
kita terpengaruh untuk mengkliknya. Kemudian kita gunakan software yang legal sehingga selalu update keamanan untuk OS yang kita pakai. Nah, biasa kita menggunakan aplikasi itu yang pakai crack ya, pakai crack. Nah, itu kita usahakan juga kita cari aplikasi itu yang betul-betul aman begitu, yang legal. Jadi jangan juga kita selalu menggunakan yang crack-crack. Meskipun saya juga menggunakan, namun di sini bagaimana kita bisa menjaga data kita. Karena kalau kita selalu menggunakan itu, ternyata, dan ini juga pernah terjadi di pengalaman saya sendiri, kalau kita selalu menggunakan itu, ternyata di salah satu aplikasi itu ada yang disisipkan sebuah program, yang mana di program itu dia bisa mengenkripsi file, kemudian data-data kita. Makanya kenapa direkomendasikan menggunakan software yang legal. Kemudian setelah itu kita pelajari semua aplikasi yang kita pakai, dan kemudian kita selalu update. Misalnya itu kalau kita buka aplikasi, ada diminta update, kita update. Karena berarti program yang kemarin atau yang kita sudah install itu butuh diperbarui lagi. Kemudian kita gunakan koneksi internet dan protokol yang aman. Jangan sampai menggunakan wifi sembarangan, karena ternyata ini bagi para hacker ini digunakan untuk membuat alamat, yang mana di alamat itu kita bisa mengakses, si hacker ini bisa mengakses data kita dengan menggunakan alamat palsu. Kemudian kita tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi untuk umum, tapi ini sangat rahasia sekali. Kemudian kita pelajari hak hukum dan regulasi terkait keamanan data dan privasi. Kemudian yang terakhir, yaitu trik-trik dari keamanan data pribadi. Yang pertama, dalam membuat password itu kita usahakan kita buat password itu yang kuat, atau menggunakan password MD5. Artinya di situ ada namanya di sini passwordnya ini jangan sampai passwordnya itu mudah diketahui oleh orang lain, dengan cara kita membuat password itu kita tambahkan huruf-huruf, yang mana huruf-huruf itu berfungsi untuk menguatkan password kita, seperti huruf-huruf ada begitu, pagar, kemudian persen, lalu dolar, bintang. Itu kita tambahkan huruf-huruf seperti itu berguna untuk membantu password kita semakin kuat. Dan yang lebih bagus lagi itu kalau kita gunakan password itu 12 ke atas. Jadi untuk semakin kuatnya itu kita gunakan password, banyaknya password kita itu 12 kombinasi lah. Kita kombinasikan itu sebanyak 12 untuk password kita. Kemudian kalau umpama kita di situ, supaya tidak lupa, kita catat, ada buku tersendiri untuk mencatat password-password itu. Kemudian yang kedua, kita verifikasi 2 langkah. Biasanya kalau di Google itu ada verifikasi 2 langkah, itu kita aktifkan agar nanti ketika ada orang yang mengakses akun kita, itu bisa terdeteksi dari HP ini, kemudian lokasinya itu juga bisa terdeteksi. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita buat yang namanya email cadangan. Jadi email cadangan ini adalah email yang satu orang pun tidak ada yang ketahui, email cadangan. Kenapa kita harus menggunakan email cadangan? Ini perlu ketika nanti akun kita dibobol oleh orang lain, kita bisa mengaksesnya melalui email cadangan. Ini dibutuhkan sekali saat darurat. Nah, ini bisa menolong. Kebanyakan kita ketika dibobol akun kita, Facebook, Instagram, ataupun akun yang lain, kita tidak punya email cadangan. Sehingga ya diambil begitu saja, kita tidak bisa mengambil kembali. Kemudian yang keempat, kita menggunakan akun berselancar untuk sendiri. Ini biasa dibilang akun bisnis. Nah, ini akun bisnis, artinya ini akun kita gunakan untuk main internet, main dunia maya. Ini secara kalau di akun itu kan ada namanya akun bisnis, kemudian ada namanya akun pribadi. Kalau akun pribadi ini jangan sampai kita akses dengan menggunakan akun pribadi kita. Ini khusus ya. Ini khusus kalau akun pribadi kita. Jadi kalau kita mau cari tugas, cari mungkin download aplikasi, itu kita gunakan akun berselancar. Jadi jangan kita gunakan akun pribadi. Ketika ada apa-apa ya akun pribadi ini ya
mungkin ketika dibobol atau apa, nantinya itu bisa kita bikin akun baru lagi untuk akun pribadi, untuk akun bisnis lagi. Tapi kalau akun pribadi yang dibobol, ya di situ lengkap dengan nama kita, nama lengkap kita, kemudian tanggal lahir kita dan sebagainya itu sesuai dengan mungkin informasi dari KTP, mungkin dari informasi dari kartu keluarga kita, biasanya itu di akun pribadi seperti itu. Tapi kalau akun bisnis ketika dibobol oleh orang lain, itu yang nggak masalah. Kemudian yang terakhir, yaitu kita menggunakan akun dan nomor cadangan. Ini cadangan. Jadi kita harus punya lagi akun dan nomor cadangan. Kenapa? Ketika kita memiliki di sini akun dan nomor cadangan, nantinya ketika akun pribadi kita, di mana akun pribadi kita ini dibobol oleh orang lain, kita masih memiliki nomor yang mana ini bisa membantu. Kalau seperti saya sendiri, saya itu punya akun bisnis dan akun pribadi, itu nomornya ada dua. Ada nomor untuk akun bisnis sendiri, ada namanya nomor akun untuk pribadi. Jadi begitu. Walaupun juga memang kita tiap bulan atau tiap setelah waktu masanya nomor kita itu sudah habis, kan biasa kita isikan pulsa begitu. Walaupun kita harus seperti itu. Untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pencurian data di dunia maya, kemudian akun kita itu tidak bisa kita ambil kembali. Banyak yang terjadi seperti itu karena kurangnya pemahaman mengenai cara-cara mengamankan data pribadi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, moderator, itu saja mungkin. Moderator, kebetulan Ibu Kusninya sudah masuk. Oh, siap. Mana ini? Apakah kita buka dulu sesi diskusi atau kita langsung lanjut? Langsung saja dikasih sama Ibu. Nanti pertanyaan setelah itu. Cek. Halo. Cek, Ibu Kusni, Ketua Umum, bisa di-on-mic-kan suaranya? Ya, di-on-mic-kan. Halo kawan-kawan, mohon maaf baru memasuki forum. Siap. Gimana kegiatan? Sudah aman? Lancar? Alhamdulillah lancar. Kayaknya ini masih di luar ini. Ini mau masuk mobil ini malah. Sorry kawan-kawan. Tadi di jalan soalnya. Iya. Oke. Tasku mana ya? Tinggal sudah. Enggak, aku nggak bawa tas. Menunggu kesiapan. Ini kita mulai apa gimana ini? Sorry. Nah, bisa kalau sudah sudah on air, kita mungkin bisa mulai. Ada mimpi parah, nanti kan nama bapak kita. Oke. Yes. Tujuan bisa tebak saja. Tebak saja itu. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimulai, Bu? Iya, bisa. Oh ya, siap. Ya, mengenai topiknya kami hari ini yaitu bagaimana tips perlindungan data pribadi di dunia maya. Nah, ini yang menjadi marak-maraknya sekarang mengenai kebocoran data. Nah, kami mau meminta bagaimana sih tipsnya? Kami sebagai mahasiswa juga bisa berperan penting dalam perlindungan data, terutama tidak usahlah untuk lingkup jauh, untuk lingkup pribadi dulu kita, bagaimana cara kita mengamankan data pribadi kita begitu. Dan apakah selama ini ketika kita menggunakan internet atau kita sudah berhubungan melakukan aktivitas di media sosial, apakah datanya kita ini apakah aman atau bagaimana, dan seberapa pentingkah data pribadi kita ini sehingga kita harus membuat atau melakukan sebuah keamanan data yang sangat kuat. Ketua, bagaimana? Langsung saja Bu,
kita diskusikan bagaimana tips perlindungan data pribadi di dunia maya. Oke. Dan sekaligus juga bisa perkenalkan dirinya, Bu. Kebetulan banyak mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain, biar kita juga bisa tahu kegiatannya Permikomnas. Sebenarnya sudah dilingkup. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf sebelumnya. Agak telat tadi ya. Siap-siap. Karena di jalan ada kegiatan ini di Riau. Sebelumnya perkenalkan, saya Husni dari Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Jadi kalau parkir ya. Jadi kalau Permikomnas sendiri kan emang konsen untuk di bagian data. Ada nggak? Bentar. Konsen di bagian perlindungan data. Jadi pun nanti kami akan kaji lagi membahas soal RUU PDP, Rancangan Perlindungan Data Pribadi, yang sekarang lagi di Komisi 1 sama Kominfo. Kalau misalkan kita ini diskusi ya, kalau kita berbicara soal perlindungan data itu sebenarnya malahan hal yang harus dilakukan adalah kenapa data kita itu bisa dijual. Kalau kita kan orang awam kan nyebutnya data kita itu bocor. Itu bahasa yang dinormalisasi di masyarakat, padahal data kita itu sudah diambil aja, karena kan data Indonesia itu open source, karena nggak ada protection tools-nya. Jauh lebih daripada itu, kenapa bisa sampai data kita diperjualbelikan? Karena Indonesia itu nggak punya server. Indonesia itu pakai server luar negeri. Belum ada server yang benar-benar punya Indonesia murni. Itu pertama. Terus untuk menghindari penjualan adalah kalau ganti password, terus autentikasi 2 faktor itu yang nanti kalau misalkan mau masuk di sistem atau aplikasi nanti harus verifikasi ke nomor, nanti ada kode PIN-nya atau kode khasnya. Itu tuh hal yang memang itu buat menanggulangi ya pencegahan, tetapi nggak bisa 100% karena ya server kita punya orang luar negeri gitu loh. Itu pertama. Terus soal data lagi tuh soal kalau untuk data sendiri itu kita kan harus melihat perlindungan data pribadi itu, kita harus melihat regulasinya. Kayak kemarin sempat data Tokopedia, terus Bukalapak, BPJS, bahkan yang kemarin sempat Permikomnas demo di Jakarta juga 2 kali. Itu karena data diperjualbelikan terus nggak ada regulasi. Jadi instansi-instansi tersebut tuh cuma minta maaf aja. Kita kan misalkan kalau mau kalau misalkan daftar kalau Facebook saya nggak tahu ya masih pakai KTP atau enggak, tapi kalau di e-commerce itu kan selalu menggunakan KTP, kayak di Shopee itu kan dia harus menggunakan KTP. Secara prinsip kita sepakat bahwa data kita akan masuk di Shopee. Karena kan kita daftar pakai aplikasi itu, tapi kita nggak menyepakati kalau data kita dijual. Kalau data kita dijual ya seharusnya kita dapat ganti rugi. Seharusnya kita dapat ganti rugi, dan inilah yang diatur di RUU PDP. Kalau misalkan ada kebocoran data itu, kita selaku pemilik data kita bisa menuntut ganti rugi, dan itu udah diatur di pasal-pasal yang tercantum di RUU PDP-nya. Kalau misalkan yang sekarang terjadi nggak cuma minta maaf doang, habis itu udah padahal data kita udah dijual. Nah, kayak pemilik Shopee, pemilik ini, itu namanya pengendali data. Jadi di RUU PDP udah diatur
kita selaku pemilik data dan pihak ketiga yang punya aplikasi itu selaku pengendali data. Harapannya kita karena teman-teman baik di forum STIMIK maupun teman-teman Perkomnas kedepannya bisa berkolaborasi lebih buat kita mengangkat isu ini gitu loh. Mengangkat terkait dengan mengangkat terkait kita harus memperjuangkan regulasi soal data pribadi. Mau kita mempertahankan data pribadi kita atau posisinya kita data Indonesia ini sejauh ini belum ada protection tools yang melindungi. Mungkin itu aja sih. Terus ini saran tadi banyak yang ngechat kayak Mbak kok nggak ada nggak ada grup dan lain-lain. Mungkin kedepannya kita kalau bikin diskusi kayak gini bikin grup aja kali ya, jadi share-nya itu lewat grup, bisa dimonitor pesertanya berapanya kayak gitu. Mungkin itu sih lebih baik, lebih banyak kita tanya jawab aja kayaknya. Oke, langsung saja kita langsung saja di diskusi tanya jawab mengenai tadi perlindungan data. Langsung saya lempar ke perlindungan data sudah sampai di tahap mana, terutama ini buat para pengembang e-commerce atau startup yang sering menggunakan data pribadi kita sebagai registrasi untuk melanjutkan atau melakukan aktivitas di dalam aplikasinya. Mungkin dari audiens, mungkin ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Ya, kita lebih banyak tuh diskusi aja biar diskusi dua arah lah. Oke, mungkin saya mau bertanya dulu. Ini panggilnya ini gimana nih? Asiknya panggilnya gimana? Ibu Ketum atau gimana nih? Atau Kak? Atau Ya nggak apa-apa, aja panggil Husni. Oh, siap. Mungkin asiknya Ibu Ketum deh. Ini masalah mengenai RUU PDP untuk masalah keamanan data untuk tingkat kepengurusannya ini sudah sampai di mana, di tahap mana? Kan tadi terus tindak lanjutnya lagi ini sudah sampai di mana itu? Kami ingin tahu, soalnya beberapa saat yang lalu kami juga sempat cek mengenai termis Komnas, soalnya sedang marak-maraknya membahas atau mengangkat isu ini mengenai kebocoran data. Nah, sudah sampai di tahap mana nih? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak Moderator. Untuk RUU PDP ini udah sampai mana pembahasannya itu sekarang lagi sampai di Dewan Pengawas. Yang bikin deadlock adalah Komisi 1 tuh ingin kalau Dewan Pengawas RUU PDP ini berasal dari kalangan jurnalis, lebih kita sebut masyarakat sipil lah. Tapi kalau dari Kominfo itu pengennya Dewan Pengawasnya itu dari Kominfo-nya. Makanya sampai sekarang pun masih deadlock itu, maksudnya masih belum disahkan pasal-pasal dan lain sebagainya sih. Kalau pas dikaji teman-teman Perkomnas memang itu perlu. Cuma kan kembali kenapa sampai hal Dewan Pengawas aja sampai ribut gitu loh. Jadi ada hal lain yang ini teman-teman Perkomnas ini masih cari apa sih penyebabnya sampai masalah Dewan Pengawas menjadi permasalahan utama RUU ini belum disahkan. Sampai situ sih Bang. Tinggal ketok palu aja sebenarnya. Soalnya kan udah masuk di prolegnas. Perjalanan RUU PDP ini udah dari tahun 2012. Terus di tahun 2019 itu udah masuk di prolegnas. Sampai sekarang tahun 2002 masih membahasnya itu soal Dewan Pengawas. Suara saya kedengaran nggak? Mohon maaf. Siap, kedengaran. Oke, siap. Ya. Jadi tumpang tindihnya di Dewan Pengawasan ya.
Sampai sekarang masih tunggu ketutupan. Oke. Nah, ini nih yang mengenai regulasi data. Nah, kebanyakan ini startup atau e-commerce yang bergerak di bidang teknologi atau media sudah banyak menggunakan data pribadi kita. Nah, untuk itu tadi masalah ketika kita sudah tahu bahwa data pribadinya kita telah bocor, terus tindakan apa yang kita harus lakukan ketika RUU PDP ini belum disahkan begitu? Kita harus berbuat apa begitu? Apakah kita harus pasrah atau kita harus melakukan tindakan apa ketika kita tahu bahwa wah data pribadinya kita ini sudah yang bahasa anunya bahwa sudah diperjualbelikan, apa tindakan yang harus bisa kita lakukan supaya kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa selama ini data pribadinya kita sebenarnya belum sepenuhnya aman ketika kita sudah meregistrasi di platform-platform, terutama yang paling sering sih di dalam yang sekarang yang lagi berkembang yaitu startup tentang jual beli, tentang marketing. Oke, bagaimana sih tindakan kita? Oke, baik. Data. Terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait apa namanya tadi data dijual beli kita harus ngapain? Sebenarnya itu kalau misalkan data kita udah dijual terus RUU ini belum disahkan, ini kan menjadi problematika bersama sebenarnya. Tapi kenapa kok soal RUU PDP ini seakan-akan maksudnya nggak dikebor-keborin gitu? Belum ada, ya paling yang masih menuntut itu sejauh ini kalau dari lembaga mahasiswa itu Perpikomnas, terus ini Permahi mau menuntut terkait regulasinya yang mahasiswa hukum. Itu karena posisinya kerugian ini bentuknya maya. Dalam artian misalkan kita dapat SMS pinjol kayak gitu, mungkin kita merasa itu hal yang biasa aja, padahal itu kita itu lagi profiling. Ketika data kita dijual masuk ke suatu database-nya orang tertentu yang dia punya kepentingan, kita di profiling. Usia segini ini cenderung lebih suka kemana dan sebagainya, itu bisa dilacak semuanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita sebenarnya harus menuntut. Kita harus menuntut soal regulasi data agar RUU PDP ini segera disahkan, karena kalau RUU PDP belum disahkan, ketika kita menuntut nanti jatuhnya pencemaran nama baik di Undang-Undang Transaksi Elektronik UIT. Kan banyak tuh kejadian kasus kayak kita melaporkan apa gitu tiba-tiba pencemaran nama baik. Apa pencemaran nama baik? Karena belum diatur regulasinya. Makanya kita harus menuntut dulu nih RUU PDP ini biar segera disahkan. Mungkin di situ ya sih Bang, kalau sejauh yang teman-teman selama inilah teman-teman Permikomnas coba perjuangkan, kita melihatnya dari sisi itunya, dari sisi kebermanfaatan dan urgensi RUU PDP ini. Jadi untuk sekarang mungkin kita harus sediakan untuk mewanti-wanti data pribadinya kita. Jadi kita belum memiliki hak atau badan hukum yang melindungi data kita pribadi, karena itu sifatnya masih dunia maya. Oh. Dan untuk membuktikan sesuatu data pun mungkin akan lebih sulit. Walaupun kita sudah lihat presentasi kebocoran data dari e-commerce atau dari startup yang sedang berkembang sekarang, dari Tokped juga tadi BPJS, kalau kita bisa lihat bahwa sangat pesat sekali diagram dari kebocoran data tersebut, tapi ya kita hanya bisa memiliki data tersebut, tapi kita tidak memiliki ruang atau tempat untuk menuntut hal tersebut. Karena itu masih simpang siur atau tumpang tindih dalam perumusan atau pengesahan RUU PDP ini. Terus mengenai server. Kalau server sih, ya itu juga yang jadi salah satu masalah, karena server kita tidak memiliki server di Indonesia, bahkan sampai sekarang kita masih menggunakan server di luar negeri. Nah itu kira-kira gimana? Apakah
ada satu kendala kenapa Indonesia, atau bisa dikatakan bahwa startup Indonesia sebenarnya ini sudah besar, atau bahwa sudah banyak perusahaan-perusahaan digital yang cukup besar di Indonesia. Dan kalau untuk dilihat bahwa diagram atau penggunaan data internet di Indonesia sebenarnya sudah cukup besar, kenapa Indonesia tidak memiliki inisiatif sendiri untuk membangun server sendiri begitu? Kalau saya Kira-kira kalau saya katakan kenapa kita nggak punya server, ya karena pemilik kebijakan itu punya kepentingan politik. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Biaya server dan biaya, kalau kita banding-bandingin ya, biaya server sama biaya pemindahan IKN ibu kota negara itu kan lebih besar ibu kota negara, jauh lebih besar dari ibu kota negara. Lebih besar ibu kota negara daripada kita bikin server. Dulu kan kita pernah punya satelit ya, Indosat waktu itu. Tapi dijual. Terus yang menjadi hal ini yang hal yang disorotin itu akhirnya adalah sama kayak tadi pertanyaan Pak Moderator, kenapa sampai saat ini kita belum punya server? Karena ya ada kepentingan politik. Kalau misalkan nggak ada kepentingan politik, pasti kita udah bikin server, kita bikin satelit sendiri. Sampai sejauh ini kan server-server yang kita pakai punya luar negeri, makanya database ASN itu dibobol ini itulah. Orang kita servernya aja luar negeri, ini harus menjadi sebuah pemahaman menuntut untuk gimana biar data kita nggak bocor, kita harus punya server sendiri. Mungkin saya juga regulasi pembuatan server dan lain sebagainya itu gimana kan itu urusan pemerintah, maksudnya itu kan yang mengatur pemerintah. Benar yang dikatakan tadi Pak Moderator, kita punya banyak ilmuwan di bidang teknologi juga kan, kita punya karya-karya yang banyak Indonesia, tapi servernya luar negeri. Karena ya kalau kita lihat kayak pendanaan soal startup yang sampai jadi unicorn, dekakron, itu kan pendanaannya dari luar negeri. Mungkin politik balas budinya karena kita udah dikasih dana dari luar negeri, akhirnya kita pakai server luar negeri, mungkin suatu hal yang mungkin bisa saja terjadi. Tapi kita harus mengkritis juga dulu satelit sampai dijual, atau bahasanya ya, sampai kita, kalau BPJS ini saya lagi cari-cari sama teman-teman Permil juga lagi mencari juga. Dulu kan waktu kami demo BPJS di Jakarta itu Barreskrim berstatement kalau sedang mengambil alih server yang ada di Surabaya, ambil alih server yang punyanya BPJS ke Pengadilan Negeri Surabaya karena servernya ada di Surabaya. Tapi kayak ya itu tuh bukan server, melainkan kayak kalau kita menyebut awam itu username sama password servernya lah. Nembak, kalau kayak wifi itu kan ada nembak gitu kan, biar nyambung ke kita. Nah kayaknya itu server yang di Surabaya itu kayak gitu. Nah ini masih kita godok, kami di Permil Komnas masih menggodok. Sebenarnya bisa juga bekerja sama dengan teman-teman di BEM STIMIK. Kalau BEM STIMIK mau, ini kita ada grup untuk mengkaji itu gitu loh. Jadi pengkajian terus, penggodokan terkait dengan isu-isu soal teknologi, RUU PDP, terus ada lagi sekarang soal bukit algoritma dan lain-lain. Kita sudah memikirkan Indonesia itu sudah akan membuat bukit algoritma. Mungkin kawan-kawan pernah dengar lah bukit algoritma. Kita sudah memikirkan hal itu, tapi pemerintah lupa untuk membuat server yang independen di Indonesia. Mungkin kalau jawaban saya intinya cuma satu ya, tadi prolog, intinya cuma karena ada kepentingan politik sama pemilik kebijakan. Oke, kedaulatan di tangan rakyat, tapi keputusan tetap aja di tangan penguasa. Makanya yang bisa kita lakukan selaku kita mahasiswa ya kita harus mendorong itu gitu loh, untuk kepentingan bersama juga. Kan sebenarnya kalau data dijual itu kan akhirnya kita warga negara itu kan di kota-kota kan. Oh ini pendukungnya, bisa kalau pemilih ini pendukungnya paslon ini, oh ini pendukung kemarin memilih paslon ini. Oh ini pendapatannya segini, oh ini pengeluaran dan lain sebagainya. Itu kan profiling media. Mungkin gitu Pak Moderator.